Halo, Bang Komis. Pak, bisa dijelaskan untuk agenda hari ini, Pak? Hanya menentukan objek ya, pemerintah setempat aja, gitu. Tidak lebih pada itu. Nanti untuk pembuktian nanti di persidangan. Nah, untuk perkara sendiri, tergugat dan yang menggugatnya, Pak, bisa dijelaskan siapa, Pak? Haji Samadin ya, Haji Samadin dengan Ibu Yuni ya, dan kawan-kawan. Apakah ada terkait dengan perkara hutang piutang atau memang murni jual beli, Pak, dalam gugatannya? Waduh, nanti itu di pengadilan aja, Pak. Mohon maaf, cuma itu ya saya bisa sampaikan. Ini semua kewenangan majelis hakim. Nah, untuk sidang lanjutan, Pak, jadwalnya, Pak? Jadwalnya sidang berikutnya hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam acara saksi dari penggugat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, Bapak. Pak, nama siapa, Pak? Pak Haji Samadin, Alamat? Kampung Muara, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Nah, Pak, ini hari ini agendanya apa sih, Pak? Sebenarnya nggak punya agenda, cuma saya sekitar 2 hari yang lalu saya dapat surat dari pengadilan bahwa itu ada terjadi PS di tempat tanah yang saya beli. Makanya saya datang ke sini dan menghadiri itu. Nah, ya pasti dong, gimana ada satu peristiwa seperti kan antara penggugat dan tergugat. Pada waktu ini sebenarnya murni apakah ini ada jual beli atau memang ada urusannya dengan hutang sih, Pak? Jual beli. Ini murni jual beli. Pada boleh tahu kapan, Pak, transaksinya, Pak? Itu sebelum kira-kira pada bulan Ramadan pada tahun 2021, tepatnya saya paling ingat itu mau Lebaran. Nah, Pak, Dia 3 hari lagi mau Lebaran datang kepada saya bersama Pak Lurah Yadi, bersama Ibnu, bersama yang botak itu. Saya nggak tahu tuh namanya siapa, Ito, Anto ya. Nah, ketika itu datang kepada saya menawarkan tanah dan saya tidak langsung oke, saya nggak langsung oke. Loh, kenapa? Saya tolong Pak Haji, saya beli. Tolong beli gitu. Saya ada banyak masalah. Loh. Terus ini punya siapa? SPPT-nya mana gitu kan? Kamu punya surat apa? SPPT. Saya tanya SPPT. Nah, ketika saya lihat ternyata namanya Mas Indut. Ya. Itu siapa nih? Saya kan tanya. Itu adalah kakek saya. Berarti kamu tidak berhak menjual dong, gitu kan? Saya tanya begitu. Ya nggak menjual. Saya kan hanya disuruh menawarkan Pak Haji. Nanti yang menandatangani itu seluruh ahli waris. Yang ahli waris Mas Indut itu. Oh, berapa mintanya? 1,5 M ketika itu. Nah, saya nggak punya duit segitu. Terus dia bilang bagaimana kalau 1,2? Ya oke lah. Saya lihat dulu, tapi saya nggak berbicara tentang 1,2 saya menyanggupi. Nah, ketika karena itu dijual semuanya, ada berapa rumah di sini, kan gitu. Yang saya tahu 3 rumah kalau nggak salah. Dari tanah 1.359 itu. Nah, Pak, mungkin saya potong dulu, Pak, ya. Ini bicara transaksi. Tadi Bapak mengetahui bahwa ini bukan atas nama Ibnu, ya, dan terus atas nama siapa, Pak? Atas nama Mas Indut. Nah, upaya Bapak sampai percaya terhadap Ibnu apa dasarnya, Pak? Oh, saya tidak percaya. Justru saya bisa percaya itu ketika saya mendatangi lokasi ini. Dan saya bertemu langsung dengan Ibu Neneng. Ibu Neneng itu adalah ahli waris daripada Mas Indut. Nah, oke. Nah, ini bicara ahli waris. Pasti ini kan tidak 1 atau 2 atau bahkan lebih tadi saya dengar ya. Apakah dapat persetujuan tentang jual beli kan harus tanda tangan ahli waris, Pak? Saya juga sudah bertanya. Apakah ini ada persetujuan waris? Ya kan? Dari seluruh ahli waris Mas Indut. Karena ini panjang jalan ceritanya. Karena dia sudah menawarkan berkali-kali kepada orang, kata dia. Nah, dan itu mau jadi, itu kuasa waris itu sudah ada dan udah terjadi, ada dikuasakan kepada Ibu Neneng dari seluruh ahli waris yang ada Mas Indut itu. Kan saya juga sempat bertanya, oh ya udah, oke, kalau begitu, ini benar keasliannya. Saya tanya, ini benar keasliannya? Benar. Itu yang berbicara bukan orang masyarakat, bukan. Tapi
Tapi orang yang berkompeten di sini siapa itu? Kepala desa, yaitu Kepala Desa Ibnu Hajar. Dia adalah sebagai kepala desa di sini. Tapi tadi saya dengar juga dalam persidangan terbuka tadi bahwa sebenarnya kan ini ada sangkut paut pribadi Ibnu tentang utang piutang. Apakah betul, Pak? Betul, saya membetulkan itu. Tetapi pembelian itu terjadi tidak menyangkut dengan dasar utang, nggak menyangkut sama sekali. Makanya ketika saya datang juga ke sini, saya beli cuma 500 aja, tidak semuanya, gitu kan? Saya pun pulang lagi. Nilainya berapa, Pak? Pada waktu itu? 500 juta. Kontan atau Cash. cash ya? Ya. Nah, dalam angka 500 juta, apakah saya dengar juga Anda ada pitung-pitung, Pak ya? Ya. Apakah dikurangi atau ditambahin dari Ini utang? dulu. Ketika saya memberikan DP 30 juta ketika 300 juta kepada ibunya, ya, di sini, di gardu ini, ya. Terus saya bilang kepada ibunya dan kepada Ibnu Hajar dan seluruh reng-rengan di situ ada. Nah, saya bilang kalau aktenya sudah selesai baru saya lunasi. Gitu. Sore itu juga jam sore sekitar jam 5 datang Ibnu Hajar berikut datang kepada saya membawa akte yang sudah selesai. Terus kata saya, bagaimana pajaknya? Sudah dibayar belum? Gak mungkin camat bisa menandatangani akte jual beli ketika pajak belum diselesaikan, ya kan? Pajak pembeliannya. Oh udah ini Pak Haji. Oh ya udah, berarti kamu benar. Nah, saya konfirmasi juga kepada Pak Aceh, Pak Camat. Pak Camat gimana? Itu benar bahwa itu tanda tangan Pak Camat dan dibubuhi stempel. Betul, dia membetulkan itu. Makanya saya lunasin 200 juta. Nah setelah mengambil uang yang 200 juta sisa itu, lalu Ibnu bertanya kepada saya, Pak Haji, saya punya utang berapa? Inilah kwitansinya 137 juta, gitu kan? Nah uang yang 200 juta dipegang dulu sama dia, baru dia ngitung 137 juta untuk bayar saya. Nah Pak, oke, tentang transaksi ini yang sekarang dimiliki oleh Bapak sebagai penggugat tanah ini, apakah udah sebentuk sertifikat atau masih AJB, Pak? Waktu itu SPPT ke saya. SPPT? Saya nggak punya akte, nggak punya. Dari Ibnu itu, keluarga Ibnu nggak punya. Kan biasanya ini ada jual beli transaksi tanah, kan ada AJB-nya, Pak ya? Iya, makanya kan saya tanya, ini suratnya apa bentuknya? Itu adalah SPPT. Enggak, maksud saya gini Pak, Bapak kan beli nih, biasanya orang beli dari AJB meningkat ke sertifikat. Apakah sudah diupayakan ke situ? Itu maksudnya? Belum. Kan gini, ketika saya sertifikat itu, akte jual beli itu sudah selesai, ya kan? Saya tuh menunggu punya uang karena bikin sertifikat itu cukup lama dan cukup fantastis. Tapi saya tidak sebutkan sini berapa itu habisnya kalau kita bikin sertifikat. Akan tetapi, nah ketika saya mau ngurus sertifikat gimana saya sampai di sini, saya ketika saya bertanya ke sini dipermasalahkan sama orang. Oh berarti sampai hari ini Bapak belum pegang sertifikat Pak ya? Saya belum bikin sertifikat. Saya nggak bisa saya sertifikat misalnya mungkin bisa aja mungkin ya, tapi saya nggak mau dengan harapan Bapak setelah terjadi persekatan sini, harapannya apa Pak? Ya harapan saya sih karena saya dapat beli, terlepas itu kata mereka bahwa itu dipalsukan atau tidak, ya uang saya kalau tidak diberikan tanahnya ya minimal dikembalikan. Kayaknya nih Bapak tadi mengatakan minimalnya kan bisa mengembalikan uang Bapak yang pernah Kalau soal itu kita sudah 2 kali mediasi. Kita di Polsek itu bukan LP, saya nggak LP, saya minta di mediasi. Terus setelah di mediasi di Polsek ya nggak ada titik temu, Makanya saya bikin, saya buka. Ketika di pengadilan, kami diundang juga sama pengadilan untuk mediasi. Dan dari 27 yang tergugat, 1 pun tidak ada hadir di sini di pengadilan. Orang yang keluarganya masih, yang datang aja pengacaranya saja. Oke, udah cukup Pak ya. Makasih Pak ya. Oh, selamat siang Bung. Siang. Mohon izin kenalkan dulu dong kepada publik siapa abang ini dan hari ini sebagai apa gitu loh.
Siap, terima kasih Bang Komis. Saya Ai Erlangga, kebetulan pengacaranya dari ahli waris Mas Sindut, yang terdiri dari beberapa ahli waris yang ada dan ahli waris pengganti. Nah, untuk agenda hari ini, Bang? Agenda hari ini yaitu pemeriksaan setempat perkara nomor 19 dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang. Kebetulan kita tergugat dan penggugatnya tadi juga hadir. Untuk agenda hari ini sudah selesai tadi untuk PSN. Gugatan sendiri, Pak, dalam hal apa, Pak? Gugatannya yaitu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi yang didalilkan oleh mereka bahwa ini adanya jual beli. Padahal kenyataannya yang kami tahu tidak pernah ahli waris sedikit pun ada yang menandatangani jual beli tersebut. Hanya jual beli tersebut awalnya adanya hutang piutang dengan salah satu ahli waris pengganti yang bernama Ibnu sekaligus kepala desa Kalanganyar. Bersama ibunya untuk mengurus itu demi memuluskan rencana-rencana Ibnu dan Bu almarhum Neneng, ibunya sendiri, untuk menjual yang bukan haknya, bahwa ini adalah tanah dan bangunan milik almarhum Mas Sindut dan ahli warisnya tidak pernah dan belum pernah dibagikan, apalagi dijual. Nah, tetapi pas saya wawancarai sebagai pihak penggugat yaitu yang merasa membeli, dasar hukumnya juga dia sudah memiliki AJB itu, Bang. Iya, betul. Jadi gini, di dalam aturan penerbitan AJB, PPAT itu harusnya lebih jeli karena kami ingin tanyakan bukti apakah ada komparasi yang telah dilaksanakan oleh PPAT. Salah satunya, adakah dalam komparasi itu sesuai aturan tanda tangan dari seluruh ahli waris dalam transaksi? Kedua, apakah ada daftar hadir atau cap jari dan foto dokumentasi yang hadir pada transaksi itu? Kalau itu tidak ada sama sekali, itu sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan bisa dibatalkan, cacat. Begitu, Bang Bung. Nah, terus upaya ke depan nih, gimana, kan? Upaya kami saat ini adalah melakukan perlawanan, yaitu salah satunya dengan menghadirkan bukti, menghadirkan saksi dan lain-lain. Mungkin saksi tanggal 31 Januari nanti dari penggugat. Kami sudah melampirkan bukti 48 bukti, salah satunya adalah girik yang masih utuh asli, luas tanah 1359 meter persegi, masih atas sama Mas Sindut, belum dipecahkan. Harusnya AJB tersebut menurut aturan Undang-Undang SKPT, PPAT menanyakan dasar induk tanah itu apa. Harusnya giriklah yang dipakai dasar, bukan SPPT. Apakah sudah tepat nih si penggugat ini untuk menggugat ahli waris ini, Bang? Menurut saya selaku ketua tim pengacara dari almarhum ahli waris Mas Sindut dan para penggantinya, gugatan itu adalah yang dilayangkan kepada ahli waris Mas Sindut adalah salah alamat. Salah alamatnya di mana? Betul, secara formil keperdataan mereka adalah pihak, tapi mereka satu pun tidak pernah ada yang menjual. Bahkan kami dapat bukti dari Ibnu sendiri berupa WhatsApp kepada salah satu bibinya menerangkan asal-usul bagaimana terjadinya itu sampai AJB. Salah satunya dia mengakui adanya tanda tangan ahli waris yang dia palsukan. Nah, itulah yang menjadi dasar kami. Dan ada beberapa ahli waris yang tidak dijadikan pihak oleh mereka. Artinya mereka tidak pernah mengenal siapa penjualnya. Nama-namanya saja mereka tidak paham, tidak kenal mereka. Makanya kami rasa 90% gugatan mereka ditolak. Terus gini, Bang, kalau boleh tahu berapa sih jumlah ahli waris sebenarnya? Jumlah ahli waris keseluruhannya kalau tidak salah sama ahli waris pengganti ada sekitar 30 orang. Dari 30 orang, tadi Abang katakan bahwa setiap ada jual beli ahli waris harus menandatangani. Apakah memang di situ tidak bicara palsu dan aslinya? Apakah sudah tantang semua sebanyak 30 itu, Bang? Tidak tanda tangan semua, hanya beberapa, itu pun karena ada kesepakatan memang 1.500 ini mau dijual. Tidak artinya dibelokkan ke 500 meter persegi dijual oleh salah satu orang. Nah, artinya ada kejanggalan dalam hal jual beli tersebut. Dari 30 orang itu, mungkin yang tanda tangan di surat kuasa waris untuk 1.359 meter dijual hanya kurang lebih 6 sampai 7 orang. Sisanya tidak pernah ada yang tanda tangan. Dalam girik sendiri sebenarnya jumlahnya seberapa sih, Bang? 1.359 meter persegi. Nah, tadi kan hanya 500 meter. Apakah memang udah ada kesepakatan dari pihak keluarga yang biasanya kan ada pembagian waris? Apakah sudah pernah dilakukan, Bang? Belum pernah.
Karena 1359 meter itu terdiri dari di sini blok A, blok B, blok C. Totalnya sesuai girik 1359. Belum pernah dibagikan, masih satu blok. Masih satu girik. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu. Bang ya. Tadi Bang Bis dengar juga, kalau nggak salah dengar, mohon dikoreksi, bahwa rumah ini pernah ditinggalkan juga. Apakah betul, Bang? Itu sangat tidak benar. Itu pernyataan hanya alibi dari seorang Ibnu dan ibunya. Karena rumah ini adalah tempat berkumpul keluarga besar. Tidak pernah diperjualbelikan. Dari kecil mereka tidak pernah meninggalkan satu hari pun rumah ini. Kecuali liburan, banyak duit. Mohon izin, karena Abang sebagai pengacaranya, bisa ditemukan dengan si ibu itu, Bang? Siap, bisa, sangat bisa. Ibu, assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, nama siapa, Bu? Ningsih. Ibu Yuningsih, yang tinggal di rumah yang di belakang ini, Bu ya? Iya. Bu, Ibu tahu nggak ada apa hari ini rame-rame? Untuk apa ya? Untuk misalkan tentang tanah. Nah, betul, Bu ya. Ini tempat tinggal Ibu. Apakah pernah Ibu selama ini meninggalkan rumah Ibu yang ditinggalin ini, Bu? Belum pernah. Ibu, sejak kapan Ibu meninggali rumah yang ini dari ahli waris itu, Bu? Dari kecil Dari kecil? Iya. Belum pernah dikosongkan? belum. Terus Ibu tinggal sama siapa, Bu? Sekarang sama anak ibu, suami ibu, karena suami ibu sudah meninggal kemarin. Sama anak. Nah, Bu, gini. Ibu tahu nggak kalau rumah yang Ibu tempatin ini ternyata sudah ada transaksi jual beli? Tahu nggak, Bu? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, terima kasih Bang Kumis. Perkenalkan, saya Harto Sugiharto, cucu dari Mas Insanwani, putra dari almarhum Ibu Hajatin Sawenti. Nah, mungkin pertanyaan gini langsung saja. Mungkin Abang juga tadi sudah mengetahui bahwa hari ini kan ada sidang di tempat tuh. Karena tanah yang sedang ditempati ini ternyata ada pernah transaksi jual beli. Sepengetahuan Akang sebagai ahli waris. Sepengetahuan saya sebagai ahli waris tidak pernah mengetahui awalnya adanya jual beli lahan yang ditempati ini. Tahunya itu setelah dari pihak pembeli yang nggak tahu itu lewat sah ataupun sah dan tidaknya datang ke sini, dan kami juga mengetahui juga ketika keturunan pertama dari almarhum Mas Insanwani dipanggil ke kepolisian di dalam BAP. Saya mendampinginya. Nah, terus biasanya apakah memang Bapak ini sebagai ahli waris kalau setiap ada transaksi, karena ada juga dong yang disebut persetujuan atau tanda tangan keluarga, akan sendiri ikut menandatangani? Sama sekali kami tidak pernah menandatangani. Nah, apalagi ibu kami sudah meninggal, seharusnya ketika ada penjual beli itu harus datang dong ke kami sebagai anak dari Ibu Hajatin Sawenti untuk mengetahui ada jual beli. Tapi selama ini kami meyakini bahwa tidak pernah ada jual beli berkaitan dengan tanah leluhur kami. Nah, bisa ditambahkan? Boleh yang di belakang? Bapak siapa? Udah cukup? Cukup. Oke, makasih ya. Terima kasih Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.